Yesus, Yesus, ku percaya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan, katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Amin. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Kami puji nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja, amin, atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Haleluya. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, haleluya, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Katakan, oleh darah anak domba, kesaksian kita, oleh kesaksian. Katakan, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh anak domba. Sekali lagi dengan iman katakan, oleh anak
oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Katakan iblis dihancurkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekaranglah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurap. Katakan, dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah, oleh darah-Mu Tuhan, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Katakan, iblis dikalahkan. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Oleh siapa saudara? Katakan, oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah-Mu Yesus, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Katakan, Kau segalanya bagiku Tuhan. Katakan, Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat, tak ada yang menggantikan-Mu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkan-Ku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Katakan, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari kita belajar lagu ini. Katakan, Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus Kau kekasih jiwa.
Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai manfaat takut akan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Mazmur pasal 145. Kita akan baca dari ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Firman Allah berkata, Tuhan setia
dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Lalu dalam ayat-ayat selanjutnya, firman Allah menyebutkan beberapa contoh kesetiaan Tuhan. Selama beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hal Ia menjadi penolong bagi semua orang yang gagal. Tuhan menjadi penolong bagi semua orang yang merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Tuhan memberi makan kepada ciptaannya dan Tuhan menjawab doa. Hari ini kita akan belajar bahwa kasih setia Tuhan juga dinyatakan dalam hal Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Firman Allah berkata, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan berjanji bahwa Dia akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah mengenai orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mencari orang yang takut akan Tuhan. Firman Allah berkata, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Takut akan Tuhan merupakan kehendak Allah bagi umat manusia. Bila seseorang takut akan Tuhan, mereka akan berpegang kepada segala perintah Tuhan. Tujuannya adalah supaya manusia dan keturunannya mengalami keadaan yang baik. Firman Allah berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan menjadi teman, bahkan bukan hanya teman, tetapi bergaul karib menjadi sahabat dari orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai sahabat, Tuhan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apakah Anda ingin menjadi sahabat Allah? Apakah Anda ingin Allah bergaul karib dengan Anda? Apakah Anda ingin Allah memberitahukan rahasia-rahasianya kepada Anda? Jadilah orang yang takut akan Allah. Firman Allah berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju berbicara mengenai memperhatikan, menyukai, mengasihi, melindungi. Apakah Anda ingin menjadi orang yang diperhatikan oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan? Jadilah orang yang takut akan Allah. Sekarang mari kita lihat beberapa manfaat yang lain dari takut akan Tuhan. Firman Allah mengajarkan bahwa takut akan Tuhan bisa memperpanjang umur. Firman Allah berkata, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Apakah Anda mau panjang umur? Takutlah akan Tuhan. Firman Allah berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Apakah Anda tidak mau berkekurangan? Takutlah akan Tuhan. Firman Allah berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Apakah Anda ingin hidup tentram? Takutlah akan Tuhan. Apakah Anda ingin anak-anak Anda dijagai dan dilindungi oleh Tuhan? Takutlah akan Tuhan. Firman Allah juga mengajarkan bahwa takut akan Tuhan membuat seseorang menjadi berhikmat. Firman Allah berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat. Tidak mungkin menjadi orang yang berhikmat bila tidak takut akan Tuhan. Firman Allah juga mengajarkan bahwa takut akan Tuhan adalah kualitas yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Kita baca dalam firman Allah, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Apakah Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang berhasil? Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Sekarang mari kita lihat arti takut akan Tuhan. Firman Allah berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa seperti ketika kita baru percaya kepada Tuhan Yesus? Ataukah sekarang kasih kita kepada Tuhan sudah mulai tawar? Beberapa barangkali sudah meninggalkan kasih-Nya yang mula-mula. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita masih beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa seperti ketika kita baru percaya kepada Tuhan Yesus? Ataukah sekarang ibadah kita kepada Tuhan sudah mulai tawar, hanya sekedar rutinitas atau sekedar menunaikan sebuah kewajiban belaka? Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita senang hidup dalam ketaatan kepada firman Allah? Ataukah hidup kita sekarang mulai diwarnai oleh banyak ketidaktaatan kepada firman Allah? Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Firman Allah berkata, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan, tidak mau mengambil bagian dalam kejahatan. Firman Allah berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Orang yang takut akan Tuhan akan berlaku jujur. Takut akan Tuhan atau ketakutan yang kudus juga tertanam dalam Alkitab Perjanjian Baru sebagai pencegah kecerobohan dalam kehidupan dan sebagai insentif atau dorongan untuk bertobat dari dosa. Tuhan Yesus berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus takut kepada Allah karena Ia berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dengan demikian, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa neraka memang ada. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa neraka begitu mengerikan sehingga jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di neraka ada api yang tidak terpadamkan. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa neraka begitu mengerikan sehingga Tuhan Yesus mengingatkan agar kita bersedia melakukan segala yang diperlukan, bahkan tindakan yang drastis sekalipun seperti mencungkil mata, memenggal tangan sendiri supaya dibebaskan dari godaan untuk berbuat dosa dan luput dari dibuang oleh Tuhan ke dalam api neraka. Firman Allah mengingatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sekarang mari kita lihat contoh orang yang takut akan Tuhan. Ketika istri majikannya mengajak Yusuf untuk berzina, Yusuf menjawab istri majikannya itu dan berkata, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Karena Yusuf takut akan Tuhan, dia menolak bujukan istri majikannya untuk berzina. Ketika abang-abangnya ketakutan bahwa Yusuf akan memakai kedudukan, jabatan dan kekuasaannya sebagai penguasa di Mesir untuk membalas kejahatan abang-abangnya kepadanya, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Karena Yusuf takut akan Allah, Yusuf menolak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Yusuf takut akan Allah, Yusuf mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Karena Yusuf takut akan Allah, Yusuf membalas kejahatan abang-abangnya dengan kebaikan. Akibatnya, Tuhan mengubah penderitaan Yusuf dari seorang yang didengki oleh abang-abangnya, dijual menjadi budak, difitnah oleh istri majikannya, dimasukkan ke dalam penjara, dilupakan kebaikannya oleh juru minuman Firaun, menjadi seorang yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dan penyelamat bangsa-bangsa ketika terjadi bala kelaparan di negeri. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Yang terakhir, takut akan Allah adalah kewajiban setiap orang. Firman Allah berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang.
Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk menjadi orang yang takut akan Allah, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Mari kita naikkan lagu ini, katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sekali lagi dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dari awal, katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Irialama sanda toga karalaba kusyai, kakaralaba sanda toga karalaba kusyai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba sandato kakaralaba kusyai. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah kita adalah orang-orang yang takut akan Allah? Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah ada sikap, tindakan, dan perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita tidak takut akan Allah? Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah ada kata-kata kita yang menunjukkan bahwa kita tidak takut kepada Allah? Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Dan bila ada, mari kita memohon pengampunannya. Sebab Tuhan telah berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Irialamo kakalaba sandato kilialaba sandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, jadikanlah kami orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Biarlah mematuhi firman-Mu menjadi kerinduan hati kami. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kehendak, segenap kekuatan, segenap akal budi kami. Kami mohon agar kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepada-Mu dalam segala hal. Dan biarlah kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan sukat, dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Tuhan Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Tolong kami Tuhan untuk selalu takut akan Engkau.
Tolong kami Tuhan untuk bertindak hati-hati sesuai dengan perintah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, dan sudah doa, saudara boleh duduk kembali dan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Kami persilakan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Syukur duk salibmu, syukur kau bayar harga, tanggung dosa aibku, kau datang beri kasih karuniamu. Syukur untuk kasih-Mu, syukur untuk lobatku, darah-Mu menyucikan, kini ku tahu pengampunan kasih-Mu. For the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for your nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. I am living
is the Lamb. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Tuhan menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kiranya Roh Kudus menuntun mereka ke jalan pertobatan. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon ya Bapa, selesaikanlah masalah rumah tangga anak-anak-Mu. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mohon, penuhkanlah rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami mohon anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah kiranya dapat menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami minta Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berikanlah tempat tinggal yang layak bagi anak-anakku yang membutuhkannya dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut. Kami yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan, butuh usaha, Tuhan beri pekerjaan, beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh kesombongan, percideraan, pertikaian, fitnah, dendam, dan sakit hati, dan tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan atau dukungan doa lebih lanjut, kami persilakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja ini dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami.
Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Apabila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Bahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus.
kemuliaan-Mu Tuhan. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu meliputi hidupku. Dekat padamu, Tuhan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu, bukan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Datang Tuhan, lihat hidupku dengan anugerah di dalam Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih
Yesus.